Ya Bunda, Alhamdulillah ya Bunda ya. Maksudnya tadi pagi kajian gitu, tidak Iya. membuat capek tapi malah ngasih tambahan energi ya Insya Allah Iya, Bunda. nah itu kan itu yang diinginkan kan yang seperti itu gitu loh. Jadi memberikan sesuatu tapi kita bukannya Hmm, kesedot tapi malah hmm, jadi energize ya. Itu buat saya Iya, sangat 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 amazing. Itu yang memang yang mujizat Bunda. diinginkan ya. Itu yang diinginkan ya. Iya, Hmm, saya juga teman-teman di sini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita melanjutkan membahas surat Luqman. Tidak masalah ya surat apa yang dibahas, seberapa banyak ya yang dibahas, tapi saya yakin hari ini kita akan melihat sisi lain daripada sifat-sifat Allah terkait dengan apa yang ada dalam ayat 16 ya. Ayat 16 betul, ayat 16 ya. Jadi baik, kita bisa mulai Taika. Iya Bunda boleh Bunda, silahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji, segala kebaikan, semua dan keberkahan itu darimu ya Allah. Dan semoga kita semua yang hadir di sini menjadi hamba-hambanya yang bisa merasakan kebaikanmu, bisa merasakan kebesaranmu, bisa merasakan kemurahanmu ya. Dan kita semuanya menjadi hamba-hambamu yang pandai-pandai dan makin pandai bersyukur dari hari ke hari. Baik, hari ini kita akan membahas surat ayat Luqman ayat 16, di mana kita akan membahas hari ini satu ayat saja, tapi kita lihat apa yang akan kita bahas hari ini. Nanti ada bagian terkait dengan Asmaul Husna, Al-Latiful Khabir, Al-Latif yang maha lemah lembut dan Al-Khabir yang maha mengetahui. Baik, silahkan kita bisa masuk ke dalam slide ya. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas yang kelima ya. Jadi nasihat Luqman kepada anaknya. Minggu lalu kita membahas 3 dan 4 ya. Hari ini kita akan membahas yang kelima ya. Yang kelima ini terkait dengan keimanan kepada hari akhir. Bagaimana apa yang kita lakukan pada hari ini di dunia ini akan berakibat apa untuk di akhirat nanti. Ini maaf ini salah gambar kayaknya. Silahkan terusin aja. Baik, yang kelima ya, setiap amal ada balasannya di akhirat. Baik, yang minggu lalu kita membahas tentang eh, ayat 14 dan 15 terkait bagaimana Allah meminta kita untuk berbuat baik kepada orang tua yang pertama. Ya, ayat 15 silahkan. Kemudian ayat 6 ayat 14 maaf ayat 14 dan kemudian ayat ke-15 silahkan masuk maju lagi slide-nya. Kemudian ayat yang ke-15 ini nanti akan ada hubungannya dengan ayat 16. Jadi di sini disebutkan tentang kondisi di mana apabila orang tua itu berbeda keimanannya dengan berbeda kadar keimanan atau bahkan berbeda keyakinan dengan kita, maka tetap kita diminta untuk menaati, berbuat baik kepada mereka, akan tetapi tidak mentaati mereka untuk hal-hal yang bersifat mungkar. Dan ayat ini, maaf sebelumnya, sebelum. Nah, dan ayat ini adalah nanti kita lihat ada hubungannya dengan ayat yang ke-16 di mana di akhir ayatnya adalah summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka apapun yang kamu lakukan itu semua akan kalian manusia akan kembali kepadaku dan faunabbi'ukum dan aku akan berikan kabar kepadamu tentang apa-apa yang telah kamu kerjakan ya. Dan ayat yang ke-15 ini adalah satu gambaran yang ultimate yang paling tinggi gitu dari bagaimana berbuat ma'ruf kepada orang tua, di mana berbuat ma'ruf tidak sama isi kepalanya, tidak sama keimanannya, tapi tetap harus berbuat baik. Dan ini sebetulnya nanti ke bawahnya itu adalah juga kepada eh, orang lain selain orang tua gitu. Artinya apabila kita mempunyai apa namanya rekan sejawat, saudara atau siapapun yang dia itu
berbeda ya, berbeda keyakinan dengan kita, tapi bagaimana untuk itu kita tetap bisa bergaul dengan baik ya, dengan bijak, dengan bijaksana sehingga silaturahmi itu tidak terputus ya. Dulu waktu saya pernah dalam sebuah dalam waktu saya masih di kantor ya, itu ada satu ketika ada grup pengajian kita itu ada pengajian lain di lokasi yang lain tapi masih dalam lingkungan kantor dan kemudian yang dari waktu itu pengajian itu agak bermasalah gitu loh. Ya, agak bermasalah. Ya bukan kita yang mengatakan masalah, tapi maksudnya secara di Indonesia tuh agak bermasalah. Jadi kemudian teman-teman ada yang, wah Bu, Mbak Hani itu si A eh, ikut ini, si B ikut ini. Saya bilang, kalian harus tetap berbuat baik ya sama sama mereka. Loh kok Mbak Hani kenapa? Mbak Hani setuju sama apa yang diajarkan di situ? Bukan, saya nggak setuju dengan apa yang diajarkan. Tapi tetaplah berbuat baik kepada mereka. Karena satu ketika mereka akan menyadari hal itu, bahwa itu adalah salah yang diajarkan, maka eh, dengan harapan bahwa kita itu tetap berbuat baik kepada mereka, maka ketika mereka dalam kesulitan, mereka akan datang kepada kita. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman, yang ingin mencari ilmu. Pasti kalau nanti ada terjadi sesuatu dan mereka menyadari bahwa apa yang diajarkan itu tidak tepat, maka dia akan mencari pengajian lain. Dan saya berharap kalian, ibu-ibu semuanya, bisa menerima mereka dengan baik, karena mereka adalah saudara-saudara kita. Ya, jadi itu inilah ayat ini tuh mendalam sekali sebetulnya karena di dalam ayat ini nanti downgrade-nya itu terhadap orang lain. Jadi bagaimana kita tetap berbuat baik meskipun kita tidak sama ya. Idfa billati ya ahsan, hendaklah kalian berbuat baik, berbuatlah baik dengan apabila ada orang yang memusuhi kalian, maka hendaklah balaslah dengan kebaikan ya. Ini adalah apa namanya nanti pengaplikasian selain kepada orang tua dengan penyesuaian di sana sini ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke, oh ya sebelum saya waktu itu sebelum mengakhiri ayat 15 ini ada sebuah cerita tentang Saat. Silahkan Teh masuk lagi, mungkin dua lagi gitu. Ada cerita tentang Saat ya. Selanjutnya satu lagi. Nah, ini tentang Saat bin Malik ya. Cerita dalam sebuah hadis ya. Diceritakan bahwa Saat bin Malik itu waktu itu masuk menjadi muslim mualaf ya. Kemudian ketika turun ayat Luqman ayat 15 ini, maka Sa'ad bin Malik berkata, ini ayat ini diturunkan berkenaan dengan Sa'ad bin Malik gitu ya. Jadi saat itu ceritanya adalah tentang saat waktu itu mualaf, jadi masuk ke dalam agama Islam dan dia diminta untuk berbakti kepada orang tuanya, persis seperti di Luqman ayat 15 ini. Maka ketika Sa'ad bin Malik itu masuk ke dalam agama Islam, ibunya berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, mengapa engkau berubah pendirian? Kenapa kamu harus meninggalkan agama nenek moyang ya? Dan kamu harusnya meninggalkan agama barumu itu, harusnya meninggalkan agama Islam. Dan kalau kamu tidak mau, maka aku tidak mau meninggalkan Islam, maka aku tidak akan makan dan minum. Aku tidak akan minum dan makan sampai aku mati. Sehingga ketika aku mati, kamu akan dicela oleh orang-orang dan mereka akan mengatakan, wahai Saat pembunuh ibunya, gitu ya. Wah ini benar-benar ya apa namanya hebat sekali ya ujian dari ibunya ini. Jadi si ibu, si ibu ini saking bencinya ya dia tuh sayang sama Saat tapi benci terhadap agama Islam ya. Sehingga dia itu yang apa yang dia lakukan sampai ngerancang-ngerancang bahwa kalau dia mati ya nggak apa-apa mati. Nanti Saat dibilang sama orang-orang bahwa Saat itu yang membunuh ibunya ya. Kemudian Saat menjawab, wahai ibu, jangan engkau melakukan itu, karena sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agama Islam, ya, walaupun karena sesuatu apapun. Maka hari itu ibunya selama sehari semalam tidak mau makan. Dan esok paginya dia kelihatan lemas, ya. Kemudian
besoknya lagi jadi tidak mau makan lagi sampai sehari semalam sampai 2 hari. Kemudian hari kedua makin lemas, ya. Maka setelah masuk hari ketiga lagi beliau tidak mau makan dan minum dan makin kelihatan lemah. Maka saat berkata kepada ibunya, wahai ibu, perlu engkau ketahui demi Allah seandainya ibu mempunyai 100 jiwa. Lalu jiwa ibu tuh satu persatu keluar dan kemudian masuk lagi, ibu hidup lagi. Jiwa kedua keluar, kemudian ibu dihidup lagi. Jiwa ketiga keluar, mati, dan ketika ibu hidup lagi sampai yang ke-100 kalinya, maka sungguh aku tidak akan meninggalkan agama Islam ini karena apapun, ya. Dan saat mengatakannya dengan lemah lembut, hanya untuk menegaskan kepada ibunya bahwa apapun yang ibunya lakukan tidak akan merubah keyakinannya kepada agama Islam ini. Jadi ibu kalau misalnya ibu tidak ingin makan, ya silahkan ibu nggak usah makan. Kalau ibu tidak mau minum, ya silahkan ibu tidak usah minum. Ya, terserah ibu saja. Ibu mau bagaimana yang ingin ibu lakukan. Ya, tapi cucu dibilang seperti itu, akhirnya ibunya mau makan dan ibunya tetap hidup. Nah, ini kisah saat bin Malik. Jadi bagaimana dia tetap menegakkan agamanya, ya, menegakkan keimanannya, meskipun ibunya mengancam dengan banyak hal, dan itu pun dia tetap sambil memelihara ibunya itu hari ke-1, kedua, 3 itu sambil memelihara ibunya. Jadi artinya akhirnya ibunya menyadari bahwa sikap baik anaknya itu kepada dia dan juga ancamannya kepada anaknya tidak akan merubah keyakinan anaknya. Maka daripada pikir-pikir, daripada dia sudah fix begitu, ya sudahlah. Aku nggak makan mati, dia tetap seperti itu. Aku makan hidup, dia juga tetap seperti itu. Ya udah aku makan aja, mungkin begitu. Jadi akhirnya itu yang terjadi dan dan Imam Tabrani mengatakan bahwa ayat ini turun karena kasusnya saat itu. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam ayat 16, ya. Di dalam ayat 16 dikatakan di sini bahwa ya bun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha antakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latiful khabir. Kemudian Luqman berkata, ya, nasihat yang kelima, ya bunaya, innaha sesungguhnya, ya, apabila ada satu perbuatan, intaku, dan keadaan dari perbuatan itu miskola, semisal, ya, dengan habbatin, ya, habbatu sauda, ya, semisal dengan biji min khardalin, dari biji sawi, fatakun fi sokhrotin, ya, pertama biji sawi. Biji sawi itu kita lihat di atas TIK sebelumnya, sebelumnya ini adalah biji sawi. Biji sawi itu kecil-kecil, ya. Saya juga pernah waktu itu sebelumnya. Jadi saya juga dulu pernah membeli biji-bijian, ya. Di antara biji-bijian itu yang paling kecil memang biji sawi, ya. Bijinya tuh kecil sekali dan ada seorang yang pernah menimbang, ya, biji sawi itu 2 slide lagi teh. Biji sawi itu 1 kilonya, ini biji sawi, ya. 1 kilo biji sawi itu ada yang pernah menghitung mengandung 913.000 butir biji sawi. Artinya berat satu biji sawi itu hanya sekitar 1 miligram saja, ya. Dan ini menurut penelitian adalah biji teringan yang diketahui umat manusia sampai sekarang. Ada di dalam kitab, salah satu kitab tafsir, ya, disebutkan seperti itu. Baik, jadi kalau ada suatu perbuatan yang sangat kecil, yang seberat biji sawi, ya,
Dan biji sawi itu bukan hanya kecil, tapi biji sawi itu tersembunyi, ya, fi sokhrotin, dalam batu. Yang batu itu bisa jadi misalnya di dalam batu karang. Tahu kan ya batu karang itu kan kalau batu biasa kan apa namanya istilahnya bukan sokhrotin ya, hijaroh ya. Tapi kalau ini sokhrotin itu batu karang ya, batu karang yang ada rongga-rongganya gitu. Dan si biji sawi itu tersembunyi ya di dalam batu karang itu ya. Eh, Kalau udah biji sawi itu ada kecil, kemudian ada di dalam di sela-sela batu karang yang ada di dalam laut ya. Kan susah itu nyarinya. Susah nyarinya. Dan batu kecil itu atau batu kecil itu ada di dalam laut atau batu itu ada di langit, tersembunyi di langit ya. Tersembunyi tersembunyi di langit Mars ya di atau di bulan ya kita misalnya cerita di bulan katakanlah misalkan dia ada astronot yang ke sana dan kemudian apa membawa biji sawi dan tertinggal di situ ya. Maka di tempat yang sangat jauh ya. Atau biji sawi itu bisa jadi terbenam di dalam bumi, masuk ke dalam relung 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 bumi yang paling dalam, yang manusia saja juga tidak pernah masuk ke dalam rongga-rongga bumi ya. Jadi kalau ada biji perbuatan, kalau kamu wahai anakku melakukan suatu perbuatan yang sangat kecil, yang sangat ringan, yang sangat apa namanya yang terlupakan, bahkan yang terlupakan ya. Dan kemudian ibaratnya seperti miskola habbatin min khardalin. Ibaratnya seperti biji sawi yang kecil tadi, yang 1 miligram tadi. Dan kemudian si biji itu dia tersembunyi di batu atau dia ada di langit yang di mana atau dia ada di dalam bumi ya, bumi yang terdalam, maka ya'ti bihallah. Maka pada hari akhirat maka perbuatan itu akan oleh Allah itu akan didatangkan, akan dihadirkan di dalam apa namanya ketika masa pengadilan itu. Ya, selanjutnya kita lihat. Next itu dari tafsirnya Al-Misbah. Ya, dalam Al-Misbah disebutkan seperti itu. Ya, perbuatan itu perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ya, maka pada hari kiamat Allah akan pada hari akhir ya ketika hari kebangkitan Allah akan mendatangkan ya perbuatan yang sangat kecil itu lalu memperhitungkannya lalu memberikannya balasan. Innallaha latiful khabir, sesungguhnya Allah maha lembut dan Allah latif dan Allah al-khabir maha mengetahui. Ya. Jadi ini suatu permisalan yang menurut saya juga cukup ini ya, cukup rumit ya, cukup rumit. Saya tanya sama teteh di sini sudah ada yang pernah diving belum? Pernah ngelihat batu karang secara langsung di laut? Ada yang sudah pernah belum? Belum. Pernah Saya juga dengar. pernah dengar. Saya juga belum pernah. Dan itu kan batu karang tuh banyak banget ya di Indonesia kan kita itu lautan kita itu kan 67-70% adalah lautan ya. Dan selebihnya sisanya adalah bumi. Jadi daratan. Jadi sebagian besar itu adalah lautan dan bayangkan apa namanya ada area-area yang belum pernah sama sekali kita kita arungi ya. Karena itulah sebetulnya orang kalau traveling itu bagus loh ya. Kalau kita bisa melihat hal-hal baru, tempat baru, itu menjadikan kita bisa lebih mudah memahami kebesaran Allah dan kehebatannya. Jadi kebayang kalau misalnya hal-hal yang sangat tersembunyi itu kemudian Allah datangkan dan Allah kasih reward atau punishment-nya gitu.
saya kan pernah sering cerita tentang eksperimen orang-orang yang mati suri, ya. Dan dari orang-orang yang mati suri itu ketika dia ditunjukkan, ya, slide tentang kehidupannya. Jadi ketika mati suri itu ada beberapa orang mengisahkan mereka tuh pertama ditunjukkan slide tentang kehidupannya yang tanpa judgement, ya, tanpa judgement. Jadi tidak hanya seperti film hitam putih yang ini begini gitu. Slide yang kedua itu disebutkan tentang diperlihatkan tentang hal-hal yang dia lakukan, tapi justru yang apa namanya, terfokus itu ya adalah amal-amal yang dia lupakan. Ada amal baik yang dia lupakan dan itu ternyata besar di sisi Allah. Dan ada amal buruk yang dia lakukan dan dia lupakan karena menurut dia kecil tapi itu membawa efek yang besar bagi orang lain gitu. Dan dari situ mereka sering terperanjat gitu bahwa wah ternyata gitu ya amalan kecilnya itu yang dia juga sudah lupa Allah apa ya, kalau di slide itu dibilang kan itu kalau orang-orang mati suri itu nggak sampai ke hari pembalasan ya karena itu mereka hanya sampai pada 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 penayangan kisahnya gitu. Penayangan dari kayak buku buku catatan amal itu ya. Dan mereka justru terperangah ketika ada hal-hal kecil yang dia ramaikan tapi ternyata besar di sisi Allah dan ada hal-hal yang kelihatan besar di sisi Allah tapi nggak dibahas di sisi manusia itu tapi nggak dibahas gitu loh. Ada hal-hal yang perbuatan yang buruk yang dianggap kecil tapi ternyata itu besar di sisi Allah gitu. Jadi karena itulah sebetulnya ayat ini untuk memberikan gambaran kepada kita, jangan pernah kita itu menilai sesuatu itu amal itu besar atau kecil. Ya, jangan menilai besar kecilnya. Misalnya sumbangan, saya kalau nyumbang mah cuman 50.000, 25.000 gitu ya. Tapi kita belum tahu apa bobot daripada sedekah itu gitu atau sumbangan itu ya. Dan jangan terfokus pada besar atau kecil, tapi fokus saja pada beramalnya. Dan toh juga akhirnya kita juga akan lupa ya. Seminggu yang lalu kita sedekah apa, sebulan yang lalu kita sedekah apa, tapi semuanya itu ada catatannya. Jadi apa yang harus kita lakukan justru adalah menikmati atau memberikan momen-momen terbaik dalam kehidupan kita dalam segala amal perbuatan kita. Karena setelah itu kita mengerjakan yang terbaik saat ini. Kita punya waktu hari ini, kita melakukan yang terbaik hari ini dan kemudian ya lupakan saja karena nanti sudah waktu berbeda maka amalnya juga akan berbeda. Ya. Jadi salah satu inti daripada ayat ini adalah hendaknya kita tuh sibukkan saja beramal ya dari satu amalan ke amalan yang lain dan tidak usah kita melihat besar atau kecil karena apa yang kita lihat besar belum tentu besar di mata Allah dan apa yang kita lihat menurut kita kecil belum tentu kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah itu Allah innallaha latiful khabir. Sesungguhnya Allah itu al-latif, maha lembut ya. Dan al-khabir, maha mengetahui. Ya, ini kan bahasa Indonesia terjemahannya seperti itu. Tapi mari kita gali kembali tentang apa arti al-latiful khabir. Kata latif dan khabir itu sering bergandengan tangan gitu. Jadi latiful khabir gitu. Jarang sekali atau belum pernah latiful aziz gitu. Belum pernah ya. Latif ini sama khabir itu bersamaan ya. Baik kita lihat apa mananya. Baik yang disebut latif ya. Latif itu maknanya. Jadi gini, bahasa Arab itu agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat detail ya, yang sangat detail. Sehingga kadang-kadang dengan satu makna itu ada dalam bahasa Indonesianya itu ada harus diungkapkan dalam 2 atau 3 makna gitu. Ya, apa namanya? Seperti bahasa apa bahasa Indonesia itu termasuk yang bahasa yang agak baru ya.
yang tidak terlalu detail. Tapi kalau coba bahasa Sunda kan beda. Misalnya terpeleset ya, terpeleset ke depan, jatuh ke belakang, atau terpeleset kemudian jatuh ke depan. Iya teh, beda kan ya teh? Ini apa? Kalau saya Ya, tahunya, tikusruk, tigelebug. oh yang tigelebuk yang ke belakang ya. Bukan, tigelebug itu dengan sebadan badan, pluk gitu. Oh gitu. Kalau satu Itu lagi, jatuh. Kalau tikusruk itu kayak terdorong, tergelincir dan jatuh. Misalnya ada pasirnya, seret, jatuh. Nah, itu teh tikusruk. tikusruk. Jadi Heeh. ya sambil badannya mengerucut ya dengan sebadan gitu, Kentut, mengerucut. Nah, tikusruk. tengkurap, tengkurap. Iya gitu, tikusruk. Nah, gitu. Itu. Ya jadi Iya. bahasa Jawa juga sama. Bahasa Jawa ada beda-beda seperti itu. Tapi bahasa Indonesia enggak. Kalau biasanya jatuh, jatuh terpeleset udah. Tapi kita enggak tahu posisinya seperti apa. Kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda suka ada maknanya kayak gitu ya. Jadi bahasa bahasa Arab juga demikian. Bahasa Arab tuh punya harus diekspresikan dalam 2 atau 3 kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata latif. Latif itu mempunyai makna. Dia lembut, halus, kecil, gitu kan. Kalau 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 kecil belum tentu halus, betul tentu lembut. Contoh pasir. Pasir itu kecil tapi dia tidak tidak halus. Kecuali kalau misalnya kita mengatakannya pasir yang di lautan, mungkin kita bilang itu termasuk halus gitu. Tapi rata-rata yang disebut dengan pasir itu sesuatu yang keras gitu kan. Baik, jadi intinya begitu. Latif itu mengandung makna lembut, ya, disentuh itu terasa lembut, kemudian dia halus dan dia kecil. Kalau kain sutra masuk latif nggak? Lembut, halus, tapi nggak kecil. Kain Tapi sutra kan enggak kecil. nggak kecil, Kain. gitu. Nggak tahu kalau barang apa sih di tempat kita yang halus, lembut, tapi kecil gitu. Kapas yang dipotong-potong gitu Ah bisa iya paling betul enggak? betul. Kapas yang dipotong-potong ya, kemudian kecil gitu ya. Ya, Itu. digini. Ya ya betul. Ya lembut halus kecil. Nah jadi Salju, Bunda. benar salju. Salju itu halus lembut ya. Cuman juga salju itu kalau dipegang tuh udah meleleh Taika. Jadi yang bisa juga sih latif itu kayak gitu salju ya. Meskipun dia akhirnya jadi air kan. Salju Jadi kalau latif relatif gitu ya. Kalau salju. relatif gimana teh? Jadi sebentar lagi udah hilang. Iya, tapi memang sih salju itu kayak kalau Ates ini belum pernah lihat salju ya. Taika udah pernah belum Taika? Udah, alhamdulillah. Udah pernah Taika ya. Iya, jadi kalau salju itu mirip dengan es puter itu ya. Serok, serok, serok gitu ya. Tapi es puter pun masih termasuk lebih kasar daripada salju. Salju itu halus banget. Lembut banget gitu ya. Kalau dipegang, kalau dia udaranya kita nggak terkena panas. Jadi misalnya cuman kita beginiin aja sebentar. Kalau kita giniin ya dia meleleh ya. Kita giniin gitu dia memang lembut sekali. Ya lembut sekali. Ya itu contoh ya. Contoh barang disebut dengan lembut, halus, kecil ya. Kemudian dari makna itu maka makna 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 kata sifat atau kata sifatnya adalah menjadi sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi dan juga ada makna ketelitian. Nah, ini sulit nih. Sulitnya karena nanti ujung-ujungnya itu yang mempunyai sifat ini ya Allah Subhanahu wa taala. Ya karena nggak ada itu yang yang sesuatu yang tersembunyi dan ya nanti kita lihat ya bahasanya. Jadi baik selanjutnya. Jadi seperti itu ya arti makna latif. Kita lanjutkan sekarang di slide selanjutnya. Baik, alatif ya. Alatif orang yang latif ya. Orang yang latif adalah dia yang mengetahui ya arti yang terkandung dalam suatu benda atau suatu hal, dia tahu secara detail, secara rinci ya tentang hal tersebut. Itu
orang alatif itu seperti itu, ya. Nah, tapi memang pada intinya nggak ada orang sih akhirnya yang alatif itu. Yang latif itu kalau manusia disebut dengan latif, ya. Nah, harusnya nggak boleh namanya latif, harus Abdul Latif gitu kan. Karena latif itu sendiri orang tidak akan bisa orang bisa lemah lembut. Tapi lemah lembut untuk apa namanya? Lemah lembut tapi strong, ya. Strong to the detail gitu. Lemah lembut tapi mengetahui dengan baik detail dari sesuatu, yaitu itulah disebut dengan alatif. Dan kalau itu yang mempunyai seperti itu yang mengetahui sesuatu, tapi dia mempunyai sifat kelemah lembutan ya di dalam hal tersebut, maka itulah yang disebut alatif. Kalau orang manusia dia mengetahui sesuatu secara detail, jatuh-jatuhnya biasanya dia sombong gitu, jatuh-jatuhnya dia ya sombong aja. Tapi kalau yang ini kata latih sendiri itu maknanya kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia tidak susah untuk mempunyai sifat yang seperti ini. Karena ada ego ya dari manusia itu. Dan kemudian Al-Latif, Allah Al-Latif itu dia yang memberikan keberkahan kepada manusia dengan cara yang sangat halus dan tersembunyi sehingga manusia sampai tidak bisa memahami gitu, memahami keberkahan Allah itu, memahami kebaikan Allah itu. Ya, saking Allah itu maha lembutnya. Ya. Contoh misalnya begini. Kan banyak yang bilang, emang ngapain, apa peran Allah dalam kehidupan aku? Semuanya ya alam ini yang ngasih gitu. Nah, itu saking latifnya Allah ya, karena lembutnya Allah. Allah itu kalau memberikan sesuatu dengan cara yang lembut, tidak dengan kemudian turun dari langit, malaikat kirim ya kayak gosen nah gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang caranya itu demikian smooth dengan sekian lembut sehingga manusia tuh saking lembutnya sampai dia nggak paham bahwa Allah itu yang memberikannya. Kayak misalnya, aku dapat rezeki hari ini. Siapa ya? Maksudnya nggak terfikir Allah bahwa Allah yang merancang supaya dia mendapatkan rezeki itu. Saking halusnya, gitu. Saking halusnya cara-cara Allah itu. Ya, itulah Al-Latif. Jadi pada intinya tadi bila bertemu kelemah lembutan dalam perlakuan dan rinci di dalam pengetahuan, maka itulah yang disebut dengan Al-Latif. Dan yang hanya memiliki sifat ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu semuanya tapi tetap lemah lembut kepada manusia, tetap baik kepada manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali pernah menuliskan seperti ini. Yang berhak mengandung sifat relatif itu adalah yang mempunyai perincian tentang kemaslahatan, kebaikan dari suatu kejadian atau suatu ciptaannya. Dan kemudian dia tahu juga seluk-beluk rahasia dari segala hal. Dari yang kecil, yang halus. Dan dia menempuh jalan yang lemah lembut kepada untuk menyampaikan itu kepada makhluk-makhluknya. Ya, menempuh jalan yang sangat lemah lembut. Nah, ini Masya Allah, ini hanya memang sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, begitu. Jadi coba saya ingin tahu ya, apakah teteh-teteh sekalian kira-kira bisa memahami apa yang saya jelaskan terkait dengan Al-Latif ini gitu. Karena saya ingin tahu juga teteh-teteh saya sudah menjelaskan cukup baik atau tidak. Ya, coba bergabung di chat ya. Betapa lembutnya Allah memberikan rezeki kepada kita misalnya. Kita kadang-kadang sampai nggak tahu ini rezeki ini dari mana ya, tiba-tiba kok kayak kedapat durian runtuh gitu ya, atau saking lembutnya kadang-kadang sampai manusia nggak tahu siapa yang ngasih kebaikan untuk dia itu ya. Demikian hebatnya Allah itu, Masya Allah. Baik, selanjutnya nanti kita masuk sesi diskusi, kita diskusikan apa yang sudah Allah berikan kepada kita gitu kan terkait dengan sifat Al-Latifnya itu. Nah, kalau ini ada juga seorang ulama yang mengatakan
Allah Al-Latif itu dia selalu menghendaki kebaikan dan menghendaki kemudahan, dan dia menyiapkan sarana dan juga prasarana supaya manusia mendapatkan kemudahan untuk dapat meraihnya, gitu. Nah, ini agak sulit dipahami ya, mungkin kita pelan-pelan ya. Jadi maksudnya gini, kita memahami Al-Latif itu, kalau kita bisa memahami kalimat ini, apabila kita mengetahui sistem Allah, sistem kebijakan Allah, sistem takdir Allah di dalam Al-Quran, ya. Jadi Allah itu pertama menghendaki kemaslahatan, Allah menghendaki kebaikan. Allah itu kan pengennya kita selamat nanti di surga, di akhirat nanti masuk menjadi hamba-hamba yang mendapatkan nikmat, ya. Jadi Allah menghendaki kemaslahatan, kebaikan buat kita. Dan Allah memberikan kemudahan supaya kita bisa sampai ke sana, gitu loh. Sampai membaca satu kali surat Ad-Dukhan aja mendapatkan satu buah istana di surga. Artinya orang bisa saja ya masuk ke dalam surga itu lantaran atau wasilahnya surat Ad-Dukhan, ya, dengan ada amal, selama dia tidak taat kepada Allah, tapi dia dengan itu pun dia bisa mendapatkan, gitu. Jadi artinya mudah. Itu kedua kata kuncinya mudah untuk mendapatkan itu. Kemudian Allah menyiapkan sarana dan prasarana untuk itu. Artinya Allah memberikan sarana Al-Qur'an, ya. Allah memberikan prasarana nurani kita untuk bisa memahami Al-Qur'an, memberikan kepada kita akal pikiran untuk bisa memahami Al-Quran, mempunyai hati untuk bisa menilai baik dan benar, qalbu. Ini semuanya kan diberikan oleh Allah. Sehingga kalau kita mengikuti semuanya itu, maka segala sesuatunya menjadi mudah. Saya dulu pernah galau kok di dalam episode kehidupan saya juga pernah kok galau menghadapi masa depan, ya. Bisa nggak ya kira-kira nanti apa namanya, di masa pensiun kalau saya nggak bekerja, bagaimana ya bagaimana mendapatkan apa namanya, Allah memberikan rezekinya, ya. Tapi ternyata memang harus dijalani, dan setelah dijalani ya baik-baik saja, malah pensiun ini saya menjadi makin bahagia, gitu. Jadi artinya ada hal yang dimudahkan Allah. Kuncinya satu aja, ikut aja kepada perintahnya. Perintah Allah itu bukan untuk sombong-sombongan Allah, karena Allah udah maha tinggi. Perintah Allah itu bukan untuk bikin kita sengsara, bukan. Perintah Allah itu pada hakikatnya supaya diperintahkan, kalau nggak diperintahkan, kadang-kadang manusia suka ngeyelan, nggak mau gitu. Diperintahkan supaya kita tetap mendapatkan manfaat dari perintah Allah itu. Nah, itu baiknya Allah di situ. Dan itu Al-Latif juga. Jadi Allah membungkus sesuatu dengan cara yang lembut, sehingga kadang-kadang manusia juga jadi tidak paham apa maksudnya Allah. Padahal maksud Allah seperti itu. Baik. Kemudian Al-Latif juga mempunyai makna itu terselubung, ya, mempunyai makna halus terselubung. Sampai saking halusnya Musa pun sampai tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, gitu. Saking latifnya Allah, ya. Dalam surat Al-An'am, ya, ayat 143, ya. Ya, pada saat itu Musa itu apa namanya bertemu dengan Allah di tempat yang dijanjikan, ya, di Gunung Tursina. Maka kemudian Musa juga berkata, ya Tuhanku, jadikanlah aku dapat melihatmu. Jadi jadi kita lihat ya, seorang nabi pun aja kepo, gitu. Jadi bukan cuma manusia kita ini yang kepo, ya, tapi Nabi Musa juga kepo, ya. Jadikan aku dapat melihatmu, gitu kan. Maka kemudian kata Allah, itu ada Gunung Tursina. Aku akan menampakkan zatku. Kalau kau masih tetap bisa menatap Gunung Tursina, maka engkau akan bisa melihatku. Maka kemudian ketika zat Allah wujud kepada Gunung Tursina, maka gunung itu hancur dan Musa pingsan, gitu. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam
dia bertobat kepada Allah. Karena kenapa bertobat ya? Karena dia meminta sesuatu yang ya dia memang nggak layak atau memang nggak bisa gitu, minta karena ketidaktahuannya meminta sesuatu yang tidak seharusnya ya. Dan ini diulangi loh sama dalam surat Al-Baqarah ayat 56 itu diulangi oleh para pengikut Nabi Musa yang termasuk yang ulama, yang maksudnya yang soleh-solehnya gitu. Sama aja mereka juga apa namanya meminta melihat Tuhan gitu, rombongan. Padahal Nabi Musa udah bilang, udah cerita bahwa aku aja nggak bisa melihat gitu kan, tapi mereka tetap aja ngeyel gitu kan. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 56 dan mereka akhirnya pingsan ya di eh, karena tidak bisa melihat Allah dan kemudian mereka dibangkitkan kembali oleh Allah. Jadi begitu ya, Allah itu kemudian disebutkan di sini ya dalam ayat ini disebutkan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar, dan sungguh dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata ya, mata tidak bisa melihat dia karena saking halusnya ya, lebih halus daripada sinar. Eh, maaf maksudnya kalau sinar ya, sinar kita kan nggak bisa melihat sinar ya, padahal sinar itu transparan, tapi kita saking lembutnya sinar itu kita nggak bisa melihat. Tapi kalau kita menentang sumber sinar itu, matahari misalnya, maka kita akan buta. Mata kita tidak sanggup. Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya unik gitu ya. Uniknya itu dalam arti eh, lembut ya, subtle, lembut tapi strong gitu. Ya, dan Allah lebih lembut daripada sinar ciptaannya dia. Wa huwal latiful khabir. Nah, dalam ayat ini disebutkan juga dan dia Latif dan Al-Khabir. Ya. Baik, sekarang coba saya ingin kita merenung, teteh-teteh merenung, nanti kita bahas di dalam sesi tanya jawab tentang renungkan betapa lemah lembutnya Allah kepada kita. Apakah kita pernah mengalami hal-hal di mana kita, waduh Masya Allah, Allah betul-betul yang maha baik, maha lembut ya. Dan kita nanti akan berbagi di kolom chat, kita akan bahas setelah beberapa menit lagi. Ya. Selanjutnya silakan Teh Ika. Nah, ini ada seorang penyair ya. Coba kita baca sama-sama. Ini menarik sekali ya. Makna alatif bagi seorang penyair ya, seorang ulama ya. Dia membuat syair ini ya. Kita lihat di sini ada matahari terbit ya. Dia Allah itu tertutup dari pandangan mata oleh selendang keagungannya. Selendang keagungan Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat kita terhijab untuk melihat Allah. Itu mata, pandangan mata. Kedua, dia terlindungi dari jangkauan akal dengan pakaian kebesarannya. Dia maha besar, maha mulia, al-azim, ya, Allahu Akbar, ya dia maha besar dan otak ini tidak bisa mencapai, tidak bisa memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat aja betapa luasnya langit alam semesta, kita tidak bisa tahu ujungnya aja kita nggak pernah tahu. Ya, kemudian dia juga terbatasi oleh bayangan imajinasi. Dan apa yang membatasi imajinasi manusia dari melihat Allah? Karena cahaya keindahannya. Karena Allah itu sangat indah. Dan Allah itu al-jamil. Indah dan cahayanya saja sudah menjadikan imajinasi kita itu mampet, tertutup, apa maksudnya terhalang gitu. Karena saking indahnya. Jadi melihat keindahan, ya, melihat keindahan itu, indah. Tapi cahaya keindahan yang dibalik itu kita sudah tidak bisa melihat lagi, karena kita sudah cukup terpesona dengan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, keindahan cahaya Allah. Dan juga bayangan imajinasi kita juga tertutup oleh cemerlangnya pancaran cahaya Allah. Jadi seperti matahari, kita tidak bisa menatap matahari, tapi kita bisa merasakan sinarnya, tapi kita harus tunduk. Kalau kita melihat matahari, maka kita akan buta. Dan itulah dia
al-ghaib, Allah yang maha gaib. Ya. Moga-moga bisa kita memberikan jadi bomnya bayangan ya, maksudnya bagaimana sih Allah itu, karena kan dalam hati manusia suka terbesit Allah itu seperti apa, dan Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya, tapi kalimat dari ulama ini sungguh menurut saya sangat indah sekali ya, ketika beliau memaknai yang paling disebut dengan al-latif. Oke, selanjutnya satu lagi al-latiful khabir. Al-latiful khabir. Baik, al-khabir. Al-khabir itu secara bahasa al-khabir kabar ya, khabaro. Berarti yang mengetahui dan juga dia mempunyai arti, ada tumbuhan lunak yang mempunyai asal katanya khabaro. Jadi artinya dari segi bahasa mempunyai arti mengetahui dan juga lunak, lembut ya. Jadi al-khabir itu maknanya dua hal, yaitu pengetahuan dan kelemah lembutan. Al-Ghazali mengatakan Allah adalah al-khabir karena tidak tersembunyi baginya hal-hal yang sangat kecil, yang sangat detail, yang sangat kecil itu tidak ada yang tersembunyi darinya. Dia mengetahuinya dan dia mengetahuinya dengan sangat mendalam. Dan juga meskipun apa yang detail tadi juga disembunyikan, udah detail, mendalam, rinci, tapi dan juga disembunyikan, Allah tetap tahu, ya. Tidak ada satupun dalam kerajaannya, ya, di langit maupun di bumi, kecuali Dia mengetahuinya. Tidak bergerak satu zarah pun atau diamnya sebuah zarah, melainkan Dia mengetahuinya. Tidak ada gejolak jiwa, melainkan semuanya ada berita di sisinya. Ya. Jadi al-khabir itu juga mempunyai arti pengetahuannya itu bukan hanya seperti pengetahuan manusia yang statis. Kita mengetahui punya pengetahuan, contoh aja misalnya saya ini belajar tentang Al-Qur'an ya. Kalimat bahasa Arab yang tepat itu adalah alima. Jadi mengetahui. Tapi saya bukan orang yang khabir. Khabir karena orang yang khabir itu ada hubungannya dengan waktu. Jadi segala sesuatu yang berita-berita ya, update-update itu adalah ada hubungannya dengan takhobaro ya. Sedangkan saya juga kalau ditanya sesuatu tentang isu-isu atau yang viral-viral zaman sekarang saya tidak tahu. Nah, ini hubungannya al-alim alimul khabir, karena ada juga ayat Al-Qur'an yang menyandingkan al-alimul khabir. Artinya Allah itu maha mengetahui, tapi juga Allah itu maha mengetahui dengan sangat detail dan juga selalu mendapatkan terinformasikan dari segala apa yang terjadi di langit dan di bumi. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin kita bisa mau tajam dengan berdiskusi bersama. Ya, silakan Taika. Silakan Taika. Ya, baik Bunda. Masya Allah ya. Jazakillah khair Bunda, pemaparan untuk tafsir ayat 16 surat Luqman ini ya. Oke, saya tutup dulu slide-nya. Tadi Bunda ini ya bilang untuk sharing tentang makna alatif ya Bunda ya. Ini ada yang masuk nih dari TIIS ya. Sifat alatif terasa bagaimana sistem tubuh dan alam semesta bergerak sesuai tugasnya masing-masing sehingga semuanya bisa bekerja dengan baik dan sinkron. Betul. Ya, betul. Ya, dalam tubuh kita. Allah itu, saya juga Masya Allah ya. Allah itu organ tubuh kita tuh kan semuanya ini ya. Tadi bisa dibuka, terima kasih sharingnya. Dibuka mic-nya. Jadi memang iya sih ya, dalam sistem tubuh kita itu bekerjanya dengan senyap loh ya. Kan kita nggak mendengarkan apa jantung yang berdegup ya, hanya kadang-kadang kita dengerin ya. Kita nggak melihat, nggak mendengarkan juga ini yang pencernaan kita yang sibuk setiap hari meremas-remas makanan yang kita makan gitu ya. Anggota tubuh kita tuh sibuk ya setiap hari.
Akan tetapi kita tidak, semuanya tuh karena alatif dari oleh Allah tuh tersembunyi gitu, disembunyikan oleh Allah gitu. Itu yang saya maknai Teh Teis. Kalau Teis gimana Teis? Halo Teis. Kita coba cari Taiis kita. Assalamualaikum Taiis, boleh ini Teh dijelaskan lagi menurut Taiis makna yang ditulis itu mungkin lebih pas kalau dari Taiis. Silahkan Taiis. Oh, mungkin sedang ini apa? Mm-mm. Ada kesibukannya dengan putranya. Ya, ya itu seperti itu ya. Jadi Al-Latif itu Allah tuh maha hebat ya dengan segala apa yang dia ciptakan ya. Takdirnya juga sesuatu yang latif ya, lembut gitu ya. Sehingga saking lembutnya kadang-kadang kita tidak mengetahui gitu ya. Kadang-kadang juga kita juga misalnya sakit gitu kan. Sakit terus tiba-tiba sembuh-sembuh sendiri gitu kan, itu Al-Latif itu. Ya maksudnya nggak dikasih obat, nggak di tapi tubuh menyembuhkan dirinya sendiri dengan sistem yang Allah berikan pada tubuh kita, itu alatif itu. Dan kita kalau diobatin kan suka kita sakit ya, misalnya ke dokter disuntik ya kan, atau dipijit juga kerasa gitu kan. Tapi kadang-kadang kita sembuh sendiri, tanpa merasakan satu sakit apapun, hanya kadang-kadang memerlukan tidur begitu saja. Baik, Selanjutnya dari Bu Cucu nih. Katanya tumbuhan yang makin hari makin tumbuh tinggi. Iya, Tapi kalau iya. setiap hari kita lihat kayak nggak kelihatan Bunda. Kayak nggak kelihatan ya. Tiba-tiba dong, kalau kita lengah dikit Kalau aja, lengah dikit seminggu, udah sebulan, tinggi. udah tinggi gitu ya. Iya betul, Bu Cucu itu tumbuhan tuh juga apa alatif ya. Allah menjadi kadang-kadang dia jadi indah gitu kan, jadi dari yang misalnya saya kan suka ngasih pupuk gitu. Nah, itu degradasi dari dia warnanya menjadi lebih cerah gitu atau menjadi lebih indah itu sangat halus sekali ya. Baru setelah beberapa hari atau 1 minggu baru kita lihat, oh iya ada perubahan gitu. Itu mungkin Bu Cucu maksudnya begitu Bu Cucu, atau mau ada yang ditambahkan? Iya, ya Bu. Ya Mbak Hani emang gitu, saya suka perhatikan gitu ya, dari hari ini bunganya belum kuncup terus besok udah kuncup gitu kan. Suka terkagum gitu. Iya betul. Bu Cucu suka tanaman ya, saya juga suka tanaman. Ya sedikit. Saya juga suka gitu ya. Kemarin saya sedang merawat stroberi ya, sama merawat stroberi itu kan udah ada hama-hamanya. Ya saya Ya. ambil aja hama-hamanya terus disiram karena sekarang saya sudah agak lowong waktunya, jadi bisa saya rawat sendiri setiap hari gitu. Kok sekarang tuh jadi daunnya tuh indah, hijau, segar gitu ya. Jadi kayak kayak apa ya kayak bersyukur sama kita, terima kasih sudah disiram gitu ya. Seperti itu, buahnya juga menjadi lebih besar ya, Masya Allah. Ya, emang saya juga pernah ya punya pohon mangga, itu tadinya kurus gitu. Tiap hari saya siram, terus saya ajak ngobrol, lama-lama tumbuh bagus, itu buahnya juga bagus gitu. Pak, kebahagiaan sendiri gitu. Ya betul. Ya betul. Saya juga sekarang lagi nyobain ini Bu, mangga Ya. ada yang udah mulai agak tua gitu ya. Saya pengen coba pakai ini biopori, jadi supaya nutrisinya itu bisa masuk ke dalam kan dia akarnya di dalam gitu. Itu bisa mencapai itu kita pakai biopori. Saya mau coba pakai biopori gitu. Ya, ini aja belum pakai biopori aja sudah rajin siram-siramnya udah mulai ya kayaknya perubahannya tuh banyak banget, dan yang kalau pengalaman saya pohon itu kalau kita perhatikan dia akan menjadi makin cantik. Iya. Iya kan? Nah, itu coba dari mana itu? Itu hubungan batin kita dengan bunga itu kan itu yang sesuatu yang sangat subtle, yang sangat lembut. Contoh saya pernah membuat satu percobaan ya. Saya punya suplir ya diberi oleh salah seorang teman suplir itu saya bagi dua, saya pakai jadi 2 pot.
Yang satu saya taruh di samping rumah yang tidak selalunya setiap hari saya lewat sana. Yang satunya saya taruh di teras rumah. Kalau saya berangkat ke kantor, saya bilang, "Hey, cantik," gitu kan. Datang tuh saya sapa gitu kan. Wah, itu jadi bagus, gompyo. Ah, cakep banget gitu. Sedangkan yang di samping kurus, kering dan tidak menarik ya. Ada saya bikin percobaan lagi, saya taruh yang di teras, saya taruh di samping rumah yang saya jarang lewat itu, yang di samping itu saya taruh di depan. Tiap hari saya sayang. Sekarang gantian tuh, yang cantik tuh yang di teras, yang dulunya kurus kering tuh sekarang jadi cantik, yang di teras tuh mulai menyusut gitu. Yang di samping rumah tuh mulai menyusut. Jadi itu kan juga sesuatu alatif gitu karena bagaimana dia bisa memahami ya kan dia tanaman dan Ya. energi kasih sayang yang kita berikan gitu bagaimana bisa sampai kepada tanaman itu kan tidak terlihat. Itulah salah satu dari makna alat. Oh iya. Ya, kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Teh Masya Allah. Ika. Dari Bu Dewi Agustini juga ada ya. Masya Allah, sulit kajian ini karena taunya fisikal dan objektif. Kalau tiba-tiba dapat tempat parkir atau tiba-tiba jalanan jadi lancar, mungkin biasanya kan nyari parkir susah gitu, Bu. Tahu-tahu ada Oh iya iya iya. kayak untung-untungan Oh gitu. iya iya. Iya Bu Dewi, kalau saya tuh seringnya andalan saya kalau masalah parkir itu sholawat saya tuh. Sampai saya kadang-kadang saya malu ya masa kalau ingat sama Rasul deh kalau sholawat. Jadi sekarang mau dicobain sekarang sama jadi kalau saya minum sekarang lagi membiasakan kalau minum ya Bismillah gitu kan Alhamdulillah setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu karena saya merasa apa kurang ya sholawat gitu. Tapi iya apa namanya tempat parkir ya itu ini juga tersembunyi juga ini latif juga loh karena kita nggak tahu gimana tiba-tiba di antara apa yang dulunya padat tiba-tiba kita bisa dapat gitu ya itu juga tersembunyi ya itu adalah hal-hal yang dan bagaimana bisa dapat ya bahkan ada mobil yang keluar bagaimana si mobil itu keluar itu kan di belakangnya ada cerita macam-macam itu ada yang kayak misalnya dulunya orang itu mau keluar jam 6 ya jam 7 dari mall. Kemudian kita datang tapi sebelumnya tuh tiba-tiba anaknya rewel sehingga dia harus cepet-cepet pulang sehingga akhirnya mobilnya itu apa namanya dia pulangnya lebih awal dan kita datang pada saat yang tepat. Padahal seperti itu tuh adalah Allah yang merancang kita kadang-kadang juga nggak tahu. Ya itu adalah alatif. Jadi kadang-kadang Allah menolong kita itu dengan lembut ya sampai kita nggak ngerasa kalau ditolong gitu. Karena saking saking bebelnya gitu. Oke. Ya terima kasih Mbak Dewi sharingnya. Selanjutnya. Dari Bu Rosmanah, pertolongan dari Allah yang tiba-tiba tanpa diduga. Iya betul. Iya. Pertolongan dari Allah yang tiba-tiba tanpa diduga, tidak tahu juga dari mananya, tiba-tiba datang aja gitu. Pertolongan dari Allah. Ya begitu, begitu ya Bu ya, Bu Rosmanah ya. Kita Tidak bingung terpikirkan gitu Bunda ya biasa. yang kata pikirkan kita bingung sendiri loh. Allah ngasih ngasih pertolongannya dari sini ya gitu. Ya, jadi ini sama juga terima kasih Bu Rosmana. Ya, ini juga saya kan sedang sakit bahu ya, udah 3 bulan. 3 bulan ini sekarang mulai sembuh, tapi juga waktu itu tuh sempat begini. Oh, kalau begini berarti ada kemungkinan saraf. Kalau saraf berarti harus ada peregangan, harus ada stretching. Tapi stretchingnya kayak apa? Saya nggak ngerti. Kalau salah-salah stretching juga nggak manfaat atau mungkin jadi sakit. Saya tuh berpikir begitu dalam jangka 1 hari aja. Tiba-tiba ada seorang dokter di Instagram saya yang saya juga nggak follow dia. Tiba-tiba dia membahas tentang ini, tentang masalah bau dan dia membahas tentang stretching yang diperlukan dan saya lakukan dan alhamdulillah tuh sangat menolong. Nah, ini saya juga masya Allah gitu. Apa namanya di luar ekspektasi gitu, dugaan saya dapat ilmu dari seseorang yang saya tidak follow. Setelahnya baru oh ya beliau mencerita, jadi saya follow. Jadi maksudnya intinya tuh
betapa Allah itu kadang-kadang menurunkannya itu kayak kebetulan gitu. Padahal sebetulnya nggak ada yang kebetulan. Di alam semesta itu nggak ada kebetulan, itu semua ada sebab akibat yang terjadi dengan cukup jalannya tuh panjang gitu, tapi akhirnya ujung-ujungnya kebaikan buat kita. Oke, Ibu Rosmana, terima kasih atas sharingnya. Selanjutnya Teh. Dari Bu Rina ya. Ya. Misalnya Allah menciptakan pasangan-pasangan. Misal laki-laki perempuan, lapar, kenyang, baik, buruk. Termasuk ujian yang terkadang sudah dengan solusinya. Iya betul. Ya, ujian dengan ada solusinya, betul Teh Rina. Betul itu. Jadi kita memang tinggal hanya berdoa ya Teh Rina ya. Solusinya itu ada, benar. Dan itu meskipun kelihatan buat kita mustahil, tidak ada yang mustahil dari sisi Allah gitu. Ya, iya betul. Dan kadang-kadang kita memahami sesuatu itu, memahami suatu kejadian itu kadang-kadang kita tidak paham ya. Misalnya kita punya teman, terus kemudian kita harus terpisah dari teman itu, padahal kita mempunyai cita-cita yang baik dengan teman tersebut, tapi kemudian kenapa ya kok Allah pisahkan? Kan saya mempunyai cita-cita yang mulia, berdakwah bersama-sama. Kenapa Allah memisahkan kita? Dan kemudian baru terjawab setelah sekitar 25 tahun, 24 tahun baru terjawab ya. Hikmahnya baru terjawab. Dari situ itulah Al-Latif. Ya, jadi Allah juga memberikan jawabannya nggak saat itu, ya, butuh proses bertahun-tahun, dan kita jadi belajar, jadi kita merenungi, ya, jadi akhirnya kita memahami, dan itu semuanya menjadi jalan kebaikan pahala buat kita. Ya, jadi itulah Al-Latif. Ya. Solusinya nggak langsung gitu, nggak kadang-kadang nggak jelas gitu, tapi ada, cuman kitanya yang kadang-kadang untuk memahaminya tuh memerlukan waktu. Baik, selanjutnya silahkan. Selanjutnya lagi. dari Teh Popo nih. Kunci Ah. dari kata Mbak Hani tadi, ikuti aja kata Allah. Menurut saya itu bagian dari meneladani Al-Latifnya Allah. Kalau hati kita lembut, maka akan berusaha mengikuti kata Allah. Ya Allah, semoga saya bisa pasti perjuangannya sangat-sangat berat. Insya Allah ya, tidak ada yang berat kalau kita bersama Allah. Duh, terima kasih Teh Popon, ini betul ya. Jadi memang Samina wa ta'na itu memang itu salah satu modal kita ya. Kita merasa pandai boleh ya. Merasa sedikit pandai aja, jangan banyak-banyak pandainya. Tapi kemudian ketika kita nggak memahami sesuatu, yang ya biarin aja lah, Samina wa ta'na aja, ingat di kita teladani saja gitu, karena memang itu semuanya aturan yang Allah buat itu sebetulnya adalah demi kebaikan kita, sama sekali bukan demi kebaikan Allah kan. Allah tuh sudah maha sempurna, Allah tuh sudah maha tinggi, maha mulia, maha kaya, nggak perlu ketaatan kita gitu loh. Jadi, nah ini kalau kita sudah memahami memahami Al-Quran, memahami intisari daripada Al-Quran terkait dengan sistem takdir, maka ketika kita mengikuti perintah Allah tuh dengan ikhlas, ridho. Kenapa? Karena itu memang keimanan kita mengatakan itu nanti ujungnya baik. Allah itu Al-Hakim, ujungnya baik nanti, ya. Meskipun kita tidak tahu kebaikannya itu bentuknya seperti apa, tapi kita tahu itu ada kebaikan di dalam perintah-perintah Allah dan kita ikuti, ya. Ya Allah, semoga saya bisa memastikan perjuangannya dengan sangat-sangat berat. Nah, ini Teh Popon. Satu lagi Teh Popon. Kalau berat Teh Popon minta diringankan. Ya Allah, ya Yasir, ya Fatah, ya Yasir, Yasir lana umurona walatu asir. Jadi, ya, jadi sebetulnya, nah ini Allah tuh kan maha baik. Tadi yang seperti Al-Latif tadi kan ya. Allah menyampaikan kemaslahatannya, diberikan sarana dan prasarananya gitu kan, sehingga menjadi mudah. Jadi begini Teh Popon, kalau berat kan buat kita. Tidak ada yang berat di sisi Allah, tidak ada yang sulit di sisi Allah.
Sulit buat kita, tidak sulit bagi Allah. Jadi itu kalau kita udah kembali lagi, tambah sedikit lagi Teh Popon, minta dimudahkan sama Allah. Ya Allah, mudahkan urusan saya, lapangkan hati saya, mudahkan urusan saya, sertakan Engkau dalam setiap urusan saya atau urusan ini. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku tawakal kepadamu. Udah, habis setelah itu nunggu, berzikir, hafalin Quran, baca Quran, sholat, bersedekah, berbuat baik. Dah itu, nanti mudah. Ya, ingat-ingat Teh Popon, ingat-ingat Teh Popon, berdoa gitu ya. Berdoa, karena justru kadang-kadang kita tuh merasa diri kita, saya bisa. Jadi, saya harus menghadapi ini, saya harus berjuang. Saya ya boleh berjuang, tapi maksudnya tuh berjuang bersama Allah, jangan berjuang sendiri, berat ya. Bersama Allah ringan insya Allah. Oke, selanjutnya Teh Ika. Jazakillah Sama-sama. khair, Teh Popon. Ya, Ini lanjutan oke. dari Taiis ya tadi karena audionya bermasalah gitu. Taiis ini mencontohkan ini, Bunda. Misalnya pergantian sel yang tiap hari ada, melakukan copy paste tiap hari, tapi selama proses itu kita tidak pernah merasakan sedang ada proses itu. Yang tadi itu ya tentang tubuh bekerja secara baik dan sinkron. Kemudian Terulang-ulang ini ya, terulang-ulang sennya. dari Teh Widya ya. Ya, Alatif. bagus Teis memang itu Oke. ya. Alatif tuh gitu, tubuh kita sibuk ya, tapi sibuknya dalam kesenyapan. Dan kesenyapan itu membawa kebaikan buat diri kita. Tahu nggak ketika kita tidur senyap kan? Ya, malam tidur. Pada saat malam hari, ya, yang dilakukan oleh tubuh adalah memperbaiki sel-sel tubuh kita, memperbaiki organ-organ kita. Jadi ketika kita tidur itu tubuh kita aktif. Makanya ada dibilangnya bahwa ada kalau di otak kita namanya REM. Jadi ketika kita tidur itu justru sibuk otak kita itu salah satunya adalah mengupload atau mendownload ya. Maksudnya menata ulang kembali informasi-informasi hari ini, ditata ulang, taruh di kotak-kotaknya sehingga kita nanti kalau kita mau cari itu gampang. Karena itu kalau orang yang kurang tidur ya. Jadi untuk bisa memasukkan ya itu kalau menurut pengetahuan manusia itu sekitar 6 jam. Jadi kemudian 7 jam, bagus lagi 8 jam tidur katanya gitu. Itu banyak ya. Saya juga aduh 8 jam tidur tuh udah sangat udah banyak sekali. Nah itu tapi maksudnya apa gunanya yang minimal 6 jam itu semua data itu dimasukkan di tempatnya di lemarinya masing-masing di sel-sel neuron kita. Nah, kalau kita kurang tidur apa yang terjadi suka lupa kan, suka paciweh kan, suka apa ya? Taumi kan ya, karena data saat itu tuh nggak jelas ada di mana belum tertata gitu. Nah, gitu ya. Masya Allah. Jadi ketika kita tidur, tubuh kita justru sedang aktif ya untuk kebaikan kita. Selanjutnya. Dari Teh Widya, Bunda. Alatif maha lembut Allah yang menggerakkan hati dan pikiran manusia sehingga bisa saling mengenal, berbagi, mencintai, memperkuat ukhuwah meskipun berbangsa-bangsa dan berbeda suku. Iya betul. Bagus nih pemikirannya Teh Widya. Bagus. Iya ya, kita tuh jadi bisa saling kenal. Kayak kita aja sekarang dalam grup MQ itu kan ada Teh Widya, kita kan jarang ketemu ya, nggak pernah ketemu. Teh Ika ada di sebelah sono ya. Di mana Teh Ika? Di Brunei, Teh Tini di negara Sarijadi, saya di negara Geger Kalong ya kan. semuanya tuh beda-beda tapi ya Allah Maha Lembut dan kita itu dipersatukan dengan hati dan juga betul hati dan pikiran ya. Dan kalau di dalam teori energi itu pikiran kita mengeluarkan energi, hati kita juga mengeluarkan energi, dalam doa itu juga adalah energi dan itu adalah sesuatu yang sangat subtle, yang sangat lembut ya. Dan apa namanya dan itu bisa kita mainkan ya. Innamal a'malu binniyah dengan niat kita. Masya Allah memang. Jadi kadang-kadang pernah nggak misalnya teteh-teteh begini, saya kok ingat sama ibu itu ya gitu ya. Tiba-tiba dia telepon kita. Pernah nggak gitu? Atau ingat seseorang tiba-tiba ketemu di stasiun. Pernah nggak? Kalau saya beberapa kali. Jadi saya ingat seseorang tiba-tiba dia
nge-WA saya. Udah lama enggak itu. Atau tiba-tiba dia nelpon waktu itu ada WA. Dia nelpon saya gitu. Mbak apa kabar gitu. Padahal saya ini. Ya jadi saya pernah juga melakukan percobaan. Saya bilang, duh saya pengen ketemu ibu itu ya. Tapi kok saya nggak punya nomornya. Misalnya kayak gitu atau gimana. Datang itu dia bisa bisa datang gitu. Ada juga yang mimpi juga. Ada yang juga datang dalam mimpi. Jadi ini juga sesuatu yang sangat lembut gitu ya. Bagaimana Allah memberikan kepada kita itu bisa ini hati dan pikiran manusia. Jadi ini teh Widya ini sebetulnya secara materi ada yaitu energi. Yang energi itu susah juga ditangkap oleh mata kita kecuali orang-orang tertentu ya. Ya terima kasih Teh Widya, bagus sekali ini apa namanya sharingnya. Makasih. Selanjutnya ada lagi. Selanjutnya tambahan dari Teh Popon ya. Mm-mm. Al-Latif, Allah tuh banget-banget baiknya. Kesalahan-kesalahan saya, kelalaian-kelalaian saya tidak mengurangi kebaikan Betul, dan karunia-Nya. betul, betul. Betul. Saya juga sama Teh Popon. Saya juga punya banyak kekurangan. Saya juga banyak kelalaian. Tapi saya suka malu gitu. Suka malu ya Allah. Saya kok kayak gini ya, malu banget gitu ya. Jadi ya istighfar ya, sujud ya dan minta ampun dan ya apa namanya? Itu alatif memang ya. Jadi kan kita bilang bahwa pengetahuan Allah alatiful khabir itu tidak terhijab oleh apapun ya. Jadi ini nanti masuknya ke dalam amalan hati kita, hati-hati dengan hati kita ya. Artinya begini, kita bisa saja berbuat salah. Kita bisa saja berbuat salah, bisa jadi misalnya bangun kesiangan atau misalnya ketiduran atau apa ya, berkata yang kurang bijak ya. Eh, itu bisa saja terjadi ya. Itu adalah kita tuh manusia. Akan tetapi ya, jangan sampai hati kita mengatakan biarin aja gitu kan. Jangan, tapi hendaklah kita mengatakan kepada diri kita, iya saya ini kurang, saya ini salah ya Allah. Maafkan saya gitu. Saya enggak kan Bunda terutama ya di masa-masa sudah usia tuh kadang-kadang memang tidak ada hal-hal yang jadi apa ya, kekuatan itu berkurang gitu ya. Contoh aja misalnya Bunda kadang-kadang sholat itu tidak selalunya bisa berdiri misalnya gitu. Ketika sakit di sini tuh ada saatnya tidak bisa berdiri gitu ya. Ada malu gitu, sedih gitu kan. Kadang-kadang malam sisa saya udah capek sekali, saya sholat juga sambil duduk gitu. Kadang duduk bisa sujud tapi nggak berdiri itu susah gitu. Jadi sholatnya sambil duduk dan sujud gitu. Itu ada rasa malu yang sangat malu. Ya Allah, saya tuh engkau baik sekali gitu ya, memberikan banyak karunia setiap harinya gitu. Tapi masa saya sholat aja saya nggak sempurna gitu ke hadapan engkau gitu. Nah itu perasaan itu yang harus kita jangan sampai kita harus bijak ya mengelola perasaan. Jangan sampai kita mengatakan, ih kenapa sih ya Allah saya sakit lagi itu. Jangan sampai begitu gitu loh. Nah, apa namanya, amalan kita bisa tidak sempurna, tapi hadapkan hati kita kepada Allah dengan sebaik-baik hati. Jadi kunci daripada mungkin episode kita hari ini adalah eh, kita harus apa namanya, belajar berkomunikasi dengan Allah dengan hati kita. Ya, jujur kepada Allah. Ya Allah, kalau dulu pertama-tama ya Allah jujur aja gitu. Gitu ya dulu awal-awal gitu saya juga. Ya Allah ini gimana sih? Tapi setelahnya makin berlatih gitu. Akhirnya kita bisa apa? Berkata di dalam hati kepada Allah dengan perkataan yang baik. Semoga Allah melapangkan hati kita, semoga Allah memberikan ilmunya kepada kita, sehingga kita bisa menata hati kita dengan sebaik-baik hati. Ya, dan untuk itu tentu saja untuk supaya kita bisa bersikap menata hati yang baik itu, jangan pernah lupakan pengetahuan, ya, ilmu, ya. Karena tadi kita bahas al-khabir, al-latif, dalam kata latif juga ada
ada ilmu, kedalaman ilmu. Dari kata khobir juga ada pengetahuan, yang kemudian dengan pengetahuan itu Allah bisa ada kelemah lembutan. Jadi latiful khobir memang satu pasangan. Tapi aplikasi buat diri kita adalah kita harus belajar berbicara kepada Allah dengan baik, dengan jujur, dan untuk itu pasti kita harus belajar. Belajar apa? Belajar sifat-sifat Allah, belajar Al-Quran, belajar tentang bagaimana Allah mendeskripsikan dirinya sendiri, sehingga kita tidak salah dalam berkomunikasi secara batinnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin begitu yang bisa disampaikan hari ini. Ya, Bunda. Hmm. Cukup saja, Bunda. Ya. Mungkin ini sedikit aja, coba dibacakan saja ada Satu lagi terakhir dari Bu Cucu ya. Kalau terasa hikmahnya termasuk alatif ya. Iya, itu alatif. Iya. Thais adalah satu lagi ini kalau bagaimana bumi bergerak dengan cepat tapi kita tidak merasakan. Iya. Kecepatan bumi bergerak. Bumi itu bergerak dengan kecepatan berlari dengan kecepatan 700.000 kilometer per jam. Apaan itu? Apa namanya? Kencang banget ya. 700 kilometer per jam. 700 kilometer per jam itu kan kencang banget. Tapi kita nggak merasakan. Ya, Masya Allah. Selanjutnya, satu lagi Teh Rini. Bukan, Bu. Izin ya itu. Iya, izin. Kemudian Taeka. Coba. Oh, ini Taeka ya. Masya Allah, syukran Mbak Hani atas ilmu yang sudah dibagikan. Mbak, mohon info sumber bacaan tentang tadabur Asmaul Husna ini agar ketika kita membaca Asmaul Husna tidak sekedar melafalkan dengan lisan saja, tapi bisa dimaknai lebih. Iya. Oh, referensi. Saya referensi ya. Saya dulu suka sebetulnya buku apa aja tentang Asmaul Husna baik dibaca dan pasti juga banyak gitu ya. Tapi dulu ada satu buku, dulu Bunda pertama kali belajar itu suka sekali dengan makna, bukunya namanya Makna Al-Asmaul Husna, dikarang oleh Al-Kushairi. Kushairi pakai Q. Kushairi. Nah, itu coba dicatat, Teh Eka. Nggak tahu buku itu sekarang masih ada di pasaran atau enggak, itu udah lama ya. Buku udah lama. Kalau itu tuh pendekatannya lebih tasawuf ya. Tasawuf, tapi ya betul. Al-Kushairi. Tapi memang ini ilmunya ilmu agak ini ilmu batiniah ya. Jadi ya memang kita juga perlu gitu kan apa namanya pendekatan secara tasawuf. Coba lihat Al-Kushairi. Bukunya tipis ya. Begini gitu tapi bagus banget gitu. Cuman Bunda kan kalau udah lewat itu Bunda sekarang apa namanya sudah tidak lagi mempunyai buku lain ya tentang Asmaul Husna. Cuman Bunda tuh belajar Asmaul Husna itu dari tafsirnya Al-Misbah. Karena yang sekarang. Kalau dulu dari Al-Kushairi itu. Tapi kalau sekarang banyak belajar dari Al-Misbah. Karena tafsir Al-Misbah itu dari Bapak Quraisy Shihab, itu dia mempelajari membahas ayat dari kata per kata gitu. Dari ini maknanya apa sehingga dirunut kemudian dari asal bahasanya apa, maknanya apa gitu kan. Kemudian dan seterusnya. Dan itu dibahas dengan cukup baik di Al-Misbah gitu. Ya. Tapi saya pikir kalau nggak ada misalnya gitu ya. Kalau nggak ada ya apa yang ada aja dulu karena dari setiap buku pasti juga ada manfaatnya. Dan kalau misalkan Teh Eka atau teman-teman mau membeli buku Al-Misbah, tafsir Al-Misbah, itu ada 15 jilid ya. Akan tetapi kalau bisa dibeli satu-satu. Jadi kalau di online tuh bisa beli juz 1 aja tuh, beli juz 2 aja, beli juz 3 aja tuh ada. Bukan juz 3, maksudnya jilid 1, jilid 2 atau jilid 3 gitu. Karena itu kan 15 jilid berarti 30 juz. Jadi jumlahnya tuh jumlah yang di beliau ini kan juga dalam satu jilid itu bisa beberapa juz ya. 2
jus, 2 jus atau 3 jus tergantung bahasanya. Begitu. Apakah membantu Teh Eka? Syukran Mbak Ani, sangat membantu. Insya Allah. Baik-baik ya Teh Eka ya. Teh Eka di Padang ya? Iya Mbak Ani, mohon doanya. Insya Allah Iya. akan pindah nih. Mau kemana? September ini mau ke Depok, Insya Allah. Oh, deket ke Jakarta ya? Wah, asik-asik ya. Tadinya saya mau bilang kalau saya ke Padang lagi, saya mampir ke rumah Teh Eka. Nggak tahu Teh Ekanya mau ke Jawa malahan ya. Iya Iya Teh Mbak Eka, Ani. apa namanya Teh Eka nanti kalau dari Depok, kalau main ke Bandung mampir ya ke Bandung ke rumah saya dan apa namanya kita makin dekat berarti ya. Insya Dan stay tune ya sama MK ya. Oke. Insya Allah Mbak. Syukran jazakallah. Terima kasih, terima kasih. Oke, saya serahkan kembali kepada Teh Ika. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya dan kehadirannya. Semoga kita semuanya makin bahagia, makin dekat kepada Allah, dan kita menjadi hamba-hamba yang Dia sukai, Dia cintai, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Matur nuwun Mbak Ani. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun jazakillah khair Bunda ya. Jazakumullah khair juga kepada teteh ibu-ibu yang sudah ikut sharing ya tadi di kolom chat dan juga langsung on mic gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan saling inspirasi gitu ya, berbagi kebaikan. Sayang sekali waktu sudah maghrib ya, kita harus tutup. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan gitu. Kita tutup dulu dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga Teh Popon, Bu Dewi, Bu Cucu, Teh Eka, Teh Resti, Bu Nani. Terima kasih juga sama-sama. Terima kasih sudah bergabung dan menyimak, juga Bu Eti, Bu Rina, Bu Dwi, Teh Tanti, Teh Is, hatur nuhun, Bu Rosmana, Teh Widya, Bu Rina, Teh Titi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin akhiri Zoom-nya ya Ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.